Ya, oke. Hai, to the point. Saat ini ditayangkan, tentunya kalian sudah dapat semacam handout yang sudah dibikin sama seorang teman kita yang memang lebih paham bidangnya. Tadinya ini yang kejadian kemarin itu siang ya, itu sebenarnya tuh tidak direncanakan. Itu istilahnya mendilalah gitu. Awalnya itu adalah kita itu bicara tentang memang kita mengkhawatirkan adanya chaos. Ya, ada kekhawatiran itu, walaupun mungkin sebagian orang kira agak lebay, karena pastilah sudah ada yang dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal seperti itu. Tapi kita nggak ada ruginya juga untuk menjaga konsistensi, kita jaga fokus kita bahwa ini sudah lebih dari, memang diwakili dengan nama Ko Ahok, tapi poin yang dituju adalah kebinekaan, tunggal ikaan yang sudah jadi fitrahnya negara dan negeri kita ini, Indonesia. Dan yang tadi itu itulah contoh yang Toto datang aja gitu loh. Contoh yang Toto datang bahwa memang hal-hal seperti itu kanan kiri tuh sama. Makanya gue selalu bilang kanan kiri tuh sama, yang ngatur tuh sama, bukan yang benar-benar lagi bersuara. Beda, ada ya. Itu udah, makanya gue kata tetap aware, karena orang-orang itu ya ada di keduanya gitu loh. Kalau ada satu situasi, anggaplah chaos kayak apa gitu ya namanya, anggap deh ini gue Parno gitu. Bukan cuma gue, banyak loh. Itu akan menjadi semacam alasan untuk pihak lain bermain di sini. Itu awalnya diskusi kita adalah di saat kita ada jumpa rekaman waktu itu ya. Itu ada seseorang, nih udah aki-aki dah, dia tuh jagonya berpolitik bahasa, jago banget dah, udah pengalaman. Jadi jangan lu kira dulunya aktivis sekarang tetap aktivis. Ya kan bisa kelihatan tuh yang dulunya aktivis sekarang ada di mana kan. Ya kalau bercanda-bercandaannya kita mah ya kebanyakan kena setrum. Tapi itu sebenarnya jadul banget, nggak tahu apa masih berlaku itu bercandaannya. Jadul banget itu. Nah, double speak, nanti aku tambahin lagi linknya, bisa dipelajari lagi. Perhatikan aja apa yang dikatakan olehnya, dan itu adalah satu contoh. Dan untungnya mah ya pada baik-baik aja semuanya, nggak ada yang kepancing. Yang dituju tuh apa, ketara sekali. Sebenarnya semua itu sangat ketara. Semakin kita terbiasa, semakin otomatis. Nah, kenapa ada breakdownnya itu tadi, itu supaya kita bisa sama-sama melihat ini loh. Nih compare-nya nih yang ini. Dan itu semua dokumentasi, itu semua. Nggak cuma yang tahun kemarin.
Itu yang paling kagak, entah 5 tahun ada nggak, bentar, 5 ke 10 tahun. Itu ada loh. Orang-orang dokumentasi semua di sini, Bo. Tadinya itu awalnya, terus ada yang kejadian itu yang awalnya memang aku, terus dilanjut dengan seseorang itu, dan dia memang ahlinya apa sih sebutannya, katalisator. Ini kasus hijack itu bisa kalau misalnya kita mau sotoy aja ya, ini orang di hijack gitu otaknya. Ya kalau kita mau sotoy mah ya, tapi kan kita nggak bisa kayak gitu, kita nggak kenal dia kok, dia juga nggak kenal kita, dia juga nggak kenal yang kita sebut saja namanya Pak Mawar. Kalau kenal dan tahu, benar-benar tahu, ya hati-hati dia bicaranya itu. dia menyasar, mungkin memang disengaja, justru karena itu gitu loh. Karena kalau dia memang lempeng, dia ngomongnya nggak di situ, dia ngomongnya di area yang baru kemarin tuh, baru mau dibubarin tuh. Udah bubar apa belum? gue udah kagak lihat lagi dah. Tuh ya, oke. Tadi gue mau ngomong apa ya, gue lupa. Gue paling gak suka aku pakai skrip sih. Jadi yang hijack ya, oke. Ini sih pakai istilah kita ya. Tapi aku rasa setiap orang tuh punya bahasa yang dia pahami sendiri-sendiri. Bumi itu ada yang namanya fitrahnya. Fitrahnya bumi apa, bergerakan dia lempeng apa segala, ada angin, ada air, segala ada, selalu bergerak, ya kan? Sama seperti negeri kita ini punya fitrahnya juga. Apa fitrahnya? Ya itu tadi, Bhinneka Tunggal Ika. Itu fitrahnya negara kita ini yang namanya Indonesia. Jadi di saat tetap apapun judulnya, di saat ada upaya meniadakan yang lain, itu sudah berlawanan dengan kata persatuannya, dan secara otomatis berlawanan dengan kata NKRI-nya. Lu mau kata gue sok pintar, pengalaman gue emang lebih banyak kok dari lu. Lu kali yang kudunya belajar lebih banyak gitu ya. Kalau mau ngaku-ngaku ateis, mau ngaku-ngaku free thinker gitu, belajarnya sama orang yang beneran gitu loh. Jangan malah beloknya ke yang lagi jalan-jalan ya, jadi somplak pan otak lu. Kan kata-kata lu jadinya gue pakai yuk. Goblok. Gusti. Itu, dan manusia fitrahnya apa? Akal, budi, pekerti. Itu fitrahnya. Akal buat ngambil hikmah, itu mah buat diri sendiri. Itu nanti akan berkait sama aku mau sharing tentang ada orang yang upayanya itu mau bikin kita fobia akan satu agama tertentu. Aduh, lu itu kerjaan sia-sia. Kenapa? Sebagian orang itu malah sudah lewat dari itu. Dia malah sudah mengatasi fobia dan trauma itu. Lah ngapain dia ajak jegerak lagi? Jadi loh. Telat. Kalau dulu kali laku, kok sekarang mah kagak laku lagi tuh ininya. Apa namanya? Nggak laku, sama orang lain kali laku. Soalnya dia belum di situ. Tapi untuk orang yang sudah pernah ada di situ, sudah punya pengalaman, walaupun bukan di tahun 98, kalau misalnya ada yang ingat antara tahun 90, 93, terutama yang sekolahnya di sekolah Katolik dan di STM, pasti ingat apa yang sedang terjadi di situ. Ada nih ya orang, dia tuh trauma, apakah sampai ke kata fobia?
mungkin agak-agak fobia kali ya. Apakah sudah sampai tahap fobia aku nggak, tapi ya kalau traumanya ya di dua hal. Satu, yang dia misalnya udah yang unsur-unsur agama yang mau di ujuk-ujuk jadi fobia itu. Itu satu. Dua, sama orang-orang yang pakai seragam tertentu. Jadi dia sudah melewati itu, telat. Itu fungsinya akal di saat segala kejadian itu ada hikmahnya itu, dan dia pakai untuk dirinya sendiri, untuk self improvement ya. Gue emang susah, gue udah pakai bahasa bule kagak pinter, belagepan gue, bisanya ngartinya mau bahasa Betawi. Oke, lanjut. Nah, budi atau rasa atau hati, kalau dikata mah gini ya, kok tahu itu ruhnya, itu ruh manusia apa ruh apa gitu, dari perbuatannya tuh ngertinya. Mau judulnya apa kalau misalnya perbuatannya dia kalau perbuatannya dia itu seperti itu, ya itu dah. Ribet amat. Gitu. Tapi tetap ya, itu pertimbangkan juga bahwa setiap manusia tuh punya masa-masa traumatiknya sendiri, dan walaupun kadang caranya itu mungkin agak kejam, tapi itu yang terbaik untuk dia. Ketimbang, sebenarnya lebih gampang sih ngebiarin dia ngejebrak aja, gampang gitu. Ngapain, ibarat seperti yang gue kata, itu semacam dia memang pengennya begitu. Tapi kalau misalnya ternyata enggak, ada orang-orang yang siap untuk untuk pegang tangan dia. Kalau yang satunya lagi itu memang dari dulu itu track recordnya kayak gitu, gak terlalu gue pikirin. Terus apa tadi ya, pekerti. Kalau menurut aku yang namanya pekerti itu kepantasan. Jadi ada yang bilang manner kan, tata krama. Terus lu kata kalau misalnya orang itu berbudi pekerti, udah tuh dia kalem aja, kagak. Woi, itu pahlawan tuh pada angkat bedil ngelawan yang namanya penjajah. Terus dia kagak berbudi pekerti, justru karena dia berbudi pekerti, dia sedang memperjuangkan bumi pertiwinya sendiri, walaupun saat itu mungkin belum ada namanya. Udah ada namanya? Belum ya? Belum. Gue mau ngikutin yang ini aja dah, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita pakai akal budi pekerti, nah itulah kuncinya. Ibarat kata, sama gue pernah tulis ya, 5 watt aja sakti ya, bukan sakti dalam artian sakti. Aduh, kalau ini perang daya yang sebelah sana tuh teman-teman gue di antara, lu misal lu lihat daftar friend list akun gue yang ini sama yang Bumi Kelana, itu ya orang sono tuh ada juga di situ. Kita baik-baik aja, Bo. Ketawa aja. Tapi dia tahu gue, ya itu tugas dia emang. Itu lakonnya dia. Konsekuensi hidupnya seperti apa, ya dialah yang ngerti itu. Kan? Perang daya memang, ini perang daya. Nah, gimana caranya menyelamatkan diri ya? Apa sih saya menjaga jangan sampai kena hijack. Nih kan ada yang hilang apa? Aduh. Ya.
yang namanya perang daya, yaitu yang pegang akal budi pekerti gitu. Fokus kalau yang sedang kita gapai bersama ini adalah kebinekaan, kebineka tunggal ikaan. Fokus, jangan malah jadi bertabrakan dan ngerusak daya yang udah bagus itu. Banyak yang punya kepentingan atas negara kita. Ya. Oke. Di bumi pertiwi ini, darah pengkhianat dan darah pejuang tuh sama-sama tumpahnya. Sama-sama punya suara. Waktunya ini sudah semakin dekat. Cuma manusia yang bisa bikin dirinya sendiri selamat. Orang lain tuh hanya bisa bantuin. Ada nanti saatnya, di saat lu bisa bantu, lo bantu. Di saat lu kudu dibantu, terimalah itu. Gak apa-apa. Misalnya pun lo mau milih-milih, sok eta lanjutkan saja. Kehidupan ini berjalan terus dan ini tetap berjalan pada tracknya. Oke? Bineka Tunggal Ika harga pas. Profit dan benefitnya dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Yeay. Oke. Sip lah, jaya Indonesia, Indonesia jaya.